habis sholat subuh informasinya teman-teman Gapai sudah melaporkan siapa namanya, Tuan Logika ya, si Topik. Iya bang, siap Ya, siap bang. itu, iya, Semalam kita dari Polda kita laporkan ada 3 nama bang. Salah Masya satunya Tuan Logika. Iya. Dan kemudian dia pernah bersaksi di sosmed bahwa yang memerintahkan dia menginjak Bible itu adalah Bang Suma. Nah, nanti kita lihat buktikan kalau memang itu benar, dan itu akan berlapis nanti karena kita Iya, akan Bang, melayangkan laporan fitnahan dia terhadap saya yang mengatakan bahwa saya yang memerintahkan dia nginjak Bible. Itu adalah fitnah, dan tim saya juga akan melaporkan itu. Siap bang. Iya. Dengan laporan yang berbeda ya bang ya. Iya, fitnah. Dia memfitnah saya memerintahkan dia untuk menginjak Bible. Itu adalah kebohongan yang sangat luar biasa. Dia katakan ada 2 calon kandidat yang saya minta untuk melaporkan. Pertama adalah Blender, kedua adalah dia. Alasannya saya pilih dia karena katanya Blender nggak berani buka kamera. Nanti kita akan minta gimana cara dia berkelit ketika kita minta bukti-bukti, gitu ya. Kita minta bukti-bukti, mana buktikan chat saya ke Blender mana, terus kemudian chat saya kepada dia mana, atau teleponan saya ke dia itu mana, kemudian apa bukti bahwa saya juga menggunakan Blender untuk menginjak Bible di antara mereka berdua. Akan mati dia kubur dirinya sendiri itu. Ya, saudara-saudara semua di sini saya mau izin turun biar OTN-nya bisa naik. Turunkan saya Bang Fakir Ilmu biar OTN-nya naik. Siap Bang Rampis. Oke, sehat-sehat selalu Abang dah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Belum selesai kakinya ditarik ke bawah. Ada upaya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Zuma? Baik, alhamdulillah. Ya, Abang gimana kabarnya? Bang Zuma, saya dari anggota API Bang Zuma. Api mana, Bang? Dari anggota API Bang Zuma. Iya, api mana? Api pusat atau api Lampung? API pusat. Api pusat, masya Allah, luar biasa ya. API ya, bukan API Bang Zuma. Oh iya, alhamdulillah. Kita sebagai tangan kanan API. Iya, masya Allah. Kemarin kan yang pas di Medan kan ketemu wakil API itu. Dan Bang Zuma udah diizinkan. Iya, masya Allah. Udah ada noise Bang Zuma. Iya, ada noise di tempat Abang. Kayaknya Abang lagi di pabrik emas kali ya, lagi tempat emas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia banditnya Bang Zuma. Pelaku. Ini dia banditnya Bang Zuma. Pelaku beliau ini pelaku. Sehat Abangku Gurunda, sehat. Sehat, masya Allah. Alhamdulillah. Sangat luar biasa sehat. Alhamdulillah. Kita nggak sehatnya karena mendengar ya congor-congor apa ya. Aduh, cuman nggak sehat, kita nggak peduli gitulah. Jadi congor-congor pengfitnah ya. Nggak apa-apa, tegas, nggak ada peduli. Iya, dia minta Fitnahnya. kok. Dia minta, gimana tidak? Upaya saya apa? Kusampaikan ke Rudi Yohanes, kusampaikan ke timnya mereka. Tolong jangan bangunkan kami. Benar. Ratu Ento, silakan Anda lakukan proses, jalankan.
Asalkan satu, Anda bisa membuktikan itu adalah foto Tuhan Anda. Jangan ganggu yang lain. Nah, kemudian dia laporkan sini, Adinda Nora, saya sudah japri, saya sudah sampaikan, oke, silakan kau lakukan apa yang kau mau. Tapi ingat, hati-hati kalian dalam bertindak. Ingat, bukan hanya Islam pendebat, kalian juga adalah pendebat. Dan kita punya jejak digital, jadi itu tidak bisa dihilangkan. Tolong jangan kemudian kalian itu euforia. Jangan sampai kalian yang berpesta, kalian juga yang harus menutup pesta kalian. Akhirnya apa? Terjadi. Saya belum beberapa hari berbicara, masuk anak Batak. Sekarang dia laporkan saya juga. Tunggulah, tunggu. Kalian akan panen ini. Kalian akan panen. Ya, kenapa? Karena dari pihak Islam itu tidak ada yang menghina, tidak ada yang menista. Kalian yang memulai, kalian yang harus mengakhiri ini semua. Nah, ini lagi cerita subuh saya diinfokan teman-teman, gapai, bang, kami sudah nggak bisa tahan apa yang abang sampaikan, kasihan sama istrinya, kasihan sama ibu, anaknya. Tak ada lagi bang. Sekarang sudah saatnya nggak ada lagi yang bisa kami dengarkan kecuali Allah. Pokoknya kami sudah laporin. Saya juga kaget. Ya jadi mau kayak mana lagi? Saya tidak didengarkan. Saya katakan saya difitnah, istri saya difitnah, pribadi saya difitnah, api difitnah. Saya katakan biarin aja. Karena kenapa? Sebenarnya dia adalah alat yang digunakan untuk supaya mengademkan situasi kayaknya. Karena begitu dia menginjak Bible, dia kemudian merapat ke Kristen, takut dilaporin. Karena itu pasti kena undang-undang. Jelas itu, menginjak kitab sucinya orang lain itu adalah satu penistaan, tak ada lagi di atasnya. Untuk mengamankan diri, dia berkongko dengan Kristen, merasa aman, ya kan? Sayangnya dia kebablasan. Ketika dia berteman dengan orang Kristen, dia nyerang saya, nyerang istri saya yang sudah almarhumah, kemudian pokoknya banyak nyerang yang lain. Bang Handi dibilangnya entah apa-apanya, dibilang bukti-bukti itu sudah lengkap semuanya. Terus kemudian terakhir fitnahannya itu sudah 2 kali saya dengarkan. Dia memfitnah saya yang memerintahkan dia injak Bible. Dia sampaikan saya memilih 2 kandidat untuk nginjak Bible. Termasuk si saudara saya Blender dan juga dia. Tapi katanya saya milih dia karena Bang Blender tidak mau buka kamera. Terpaksa jatuh pilihanku ke dia. Ini si siapa? Logika. Apa nggak mikir gitu loh? Apa nggak mikir? Orang akan percaya ya, dengan kebohongan dia itu. Apa nggak mikir bahwa ini adalah fitnah besar? Nah itu dia. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terlanjur sudah dilaporin. Nanti ketika dia bersaksi membawa-bawa nama saya, bahwa saya yang meminta dia, dia kena pasal berlapis. Dia kena pasal berlapis karena sama sekali saya tidak pernah kemudian berpikir, jangankan berpikir, muncul terbersit niatan aja enggak. Apalagi mau memerintahkan orang yang saya tidak kenal. Saya tidak kenal dengan logika. Enggak kenal. Ya kenalnya itu ya seperti saya dengan teman-teman yang ada di sosmed, tidak seperti dengan yang lain. Bang Handi atau siapapun itu. Dia ini orang baru di kita, ngaku-ngaku sebagai anggota API. Enggak, dia enggak pernah secara resmi sebagai anggota API. Kemudian kalau saya perintahkan dia, artinya kan ada hubungan yang sangat dekat. Ada hubungan sangat dekat nih sama dia. Kan tidak. Malah dia menggunakan pakaian mirip-mirip Yesus, joget-joget saya tegur. Allah, cuma banyak kali omonganmu. Kamu memang menghina loh, mengolok-olok Kristen. Kamu jangan ini. Sabar kamu bang, memang... sabar bang. Sabar bang. Nanti kalau saya ada panggilan polisi hadir aja bang. Semua jangan ngomong banyak. Nanti kalau saya sudah ada panggilan, nanti kalau saya ada panggilan, nanti kalau saya sudah ada panggilan kita ketemu di kantor polisi. Bajingan kamu memang. Diam kau ditangkap dan diproses. Semua ada data berbukti data. Silakan Anda kumpulkan data Anda setumpuk langit. Saya akan datang. Saya tidak akan pernah takut.
setumpuk langit Anda siapkan data-datamu, ya saya akan datang. Nah, itu dia, kita kembali yang tadi, bahwa saya tidak ada kedekatan sama dia, nggak kenal dia siapa, tiba-tiba aja muncul di sosmed, yang mendekat ke kita dan seterusnya. Lalu kemudian ketika tadinya dia menggunakan pakaian-pakaian menghina Yesus, cari-cari gib itu kan ya, saya peringatkan, saya naik ke komalnya dia, saya penasihati dia. Kemudian saya perintahkan tim saya ketika dia menginjak Bible, mengutuk keras perbuatan beliau. Sekarang dia balik nyusun cerita. Dia nyusun cerita, saya Bang Suma yang mengajak atau merintahkan dia injak Bible. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Terus kemudian kalau sekiranya itu betul, pada saat kisru, pernah kisru dan masih ada di YouTube, pada saat kisru dia naik di komal saya untuk klarifikasi tentang penginjakan Bible, dia malah tanya apa? Kamu tahu apa latar belakangnya saya nginjak Bible kan? Ya mana aku tahu? Apa alasanmu? Ya karena Supiatul nginjak Bible Al-Quran, makanya saya juga lakukan. Nah itu alasannya. Andai saja pada saat itu betul saya ngajak dia yang memerintahkan dia nginjak Bible, dia akan mengatakan, kan kamu yang perintahkan saya. Tapi tidak ada ucapan itu. Tidak ada ucapan itu. Nah, jadi dia hanya ingin, dia ini pasrah. Mau tidak mau pasti saya akan dilaporkan baik dari Islam maupun dari Kristen. Daripada saya tertangkap sendiri, mending saya bohong dengan membawa-bawa nama Bang Zuma. Nah itu yang terjadi teman-teman sekalian. Jadi dia sudah menyadari ini pasti saya masuk. Karena saya nginjak Bibelnya orang gitu. Saya pasti masuk kalau ada yang lapor. Karena itu bukti akurat nginjak Alkitab. Injak Bible yang teman Kristen sebut Alkitab. Daripada saya sendiri, mending saya tuduh aja Bang Zuma. Ya kalau dia terbawa-bawa namanya, minimal satu sama gitu. Itulah pikirannya anak ini. Tapi masalahnya dia izin ya, Bang, silakan. Kemungkinan besar nanti kan saya juga jadi saksinya itu Bang. Saya minta kalau bisa dikirimkan data ke si Ical Bang yang lengkap lah Bang, biar kita proses dia betul-betul ya kan. Iya, Ical ini ada nggak di tim divisi hukum? Dari API Bang, dari API. Beliau juga di sekretaris Bang, sekretaris di Gapai. Oke, nanti minta ke beliau untuk hubungi ketua API Sumut. Nanti API Sumut yang ada di tim divisi hukum API untuk meminta data itu. Siap Bang, siap. Lengkap data kita tentang itu, lengkap. Nah, dia yang mencari, dia yang menggoreng, dia yang mau, ya sudahlah, saya angkat tangan. Anak-anak saya mau bekerja di lapangan, ya saya angkat tangan. Saya sudah katakan, jangan pernah merasa korban karena kalian pelaku. Tapi ternyata mereka yang mencari, ya sudahlah, saya angkat tangan. Saya tinggal duduk aja dapat informasi, Bang kita sudah ini, ya udah. Bang kita ya udah. Bang udah. Itu aja kerjaku sekarang. Karena kalian yang minta. Nah, mereka yang minta, ya sudahlah. Jangan pernah takuti saya. Aku bilang jangan pernah takuti. Enggak akan pernah. Kau bunuh saya sekalipun, saya tidak pernah takut. Jauh sebelum ini aku sudah ketangkan, nyawaku sudah kupertaruhkan untuk agamaku. Takbir. Jadi jangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan mau takut-takutin saya. Pret. Allah Akbar. Sebentar abangku, di sini ada yang belum kita sapa. Kita takut kalau dia dari saudara kita sebelah. Abang Inkio dari Muslim atau Kristen? Monitor Abang Inkio. Inkio monitor. Kami turunkan ya Bang. Kalau jika Abang tidak menjawab, tidak monitor. Jadi apa ya? Iya. Bang Zuma ini sudah cukup baik kali sama si logika itu. Cukup baik. Kami tahu. Cuman nggak seperti mereka heboh. Karena di Islam itu kebaikan yang kita berikan kepada sesama nggak perlu diumbar-umbar. Itu menjadi ria, pahalanya hilang. Itu Islam. Jadi udah cukup baik. Cuman lama-lama mijak logika ini, nggak tahu diri, nggak tahu diuntung.
Aku saja yang tidak paham kali tentang Islam ya, jujur aku bilang tentang Al-Quran. Ketika ada nama di Bible mereka ALLAH, itu sama loh, sama. Nama Tuhanku Allah sama. Di terjemahan dalam bahasa Indonesia ALLAH sama ada di kitabnya. Nggak mungkin dua Tuhan yang sama. Ke sana ke sini ya, Diam jangan monyet. Diam kau. aja Jangan kayak orang Kristen kau. Jangan kayak orang Kristen kau. Tambah, Woi, nggak usah ngomong. woi, pakai adab kau. Pakai adab kau. Jangan kayak orang Kristen kau. Nggak punya adab. Nah, untuk Naik, Muhammadnya menyapa. yang pinter ya, untuk Muhammadnya yang pinter ya. Nggak ada adab kayak gini lah. Pas kayak orang hoten, nggak ada adab. Aku saja yang mengatakan suruh pijak gitu. Berpikir aku, ini ada nama Tuhanku. Berarti Tuhanku kupijak. Itu aja dulu, ke situ aja dulu. Makanya selama ini logika ya itu tadi lah, sudah masuk. Sekali ini kena ketampol. Ini, Bang Logika, bagaimana ini? Dia katakan saya milih antum dengan dia. Apa itu betul? Aduh, itulah fitnahan monyet itu memang iya. Apa pula nggak ngarang aja. Itulah bodoh itu memang. Makanya kami udah gerem aja dari kemarin sama si Logika nih, udah gerem. Cuman Bang Juma aja menahan-nahan. Udah kasihan sama anak istri. Cuman ya, kami udah banyak menahan-nahan tingkah dia nih. Udah banyak. Mana dia berkolaborasi, buka komal hanya untuk buat provokasi. Menahan. Cuman perintah dari Bang Juma, kasihan anak istrinya. Masih ada lagi itu pun. Tetapi lama-lama ngelunjak. Makanya tadi dibilang, nggak perlu lagi dengar Bang Zuma, udah nggak betul ini. Udah musuhnya bukan hanya yang tadinya musuh dia hanya secara personal ke Bang Zuma, tetapi lama-lama udah ke Islam musuhnya ini. Bukan ke Bang Zuma lagi, kami menilai udah ke Islam. Apalagi dia menjadi saksi untuk membantai, untuk ngapain orang Islam, kan udah bahaya ini. Udah bahaya ini, udah nggak betul manusia kayak gini. Pijak aja kayak gitu memang, nggak ada otak. Kalau pertama oke lah, masalah internal pribadi itu pun, aduh, sekarang udah Islam urusannya, bukan ke pribadi lagi. Lihat aja nanti. Iya, Kalau kita kan nggak heboh. Saya sudah berusaha gitu. Ya, tapi sekarang kan udah menyebar tuh si pengacaranya melakukan penistaan dengan melakukan joget-joget depan gambar Ka'bah yang begitu besar dengan lagu-lagu Yesusnya itu kan. Ya, oleh karena itulah kemudian ya ini bukan lagi saya punya tanggungan Bang Zuma, nggak bisa membendung. Nggak bisa bendung lagi karena sudah umat Islam ini aliansi ormas-ormas yang sudah turun tangan mau kayak mana. FPI saya nggak bisa tahan gitu loh. FPI angkat suara, ya forum persaudaraan Islam. Nah ini aduh saya sudah bilang dari teman-teman mereka, dari Rudi udah aku bilang jangan kalau bisa cukup saya aja. Kalian kan sudah laporkan Bang Zuma tuh, sudah jangan merembet kemana-mana, udah jangan ku panas-panasi lagi, suruh pengacaramu itu diam, udah laporanku sudah ada LP-nya, udah selesaikan itu aja dulu, tuntaskan Bang Zuma aja dulu. Apain kau lapor lagi yang lain ini, ngapain kau viralkan seakan-akan nantang umat Islam, jangan cukup saya aja dulu. Nggak usah kau ngawakali gitu loh. Diturunkan dulu ya. Saya kena pelanggaran. Iya, turun dulu bentar. Nanti naik lagi. Oh, siapa bang? Monitor Dwi warna ini dari Islam atau dari Muslim? Mungkin Bang Muhammad kita harus waspada ini. Muslim bang. Bang Ali bin Thalib, Ali bin Hamid, monitor. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya abang anda kita direpot ini. Udah biasa lah. Rentan pokoknya akun-akun Burunda itu udah rentan, banyak yang. Buat teman-teman ya, mohon maaf. Ini komal kita kan di sini untuk diskusi. Yang Islam tahan dulu teman-teman ya. Yang Islam tahan dulu, kita fokuskan ke diskusi ya. Buat moderator, mohon difokuskan dulu yang Kristen. Kita nunggu jawaban dari mereka ya. Buat yang Islam tahan diri dulu saudara-saudaraku ya. Ada seasonnya nanti untuk saling menyapa. Oke? Ya. Oke. Ya. Ditahan dulu. Logika juga lagi habis dari aku mau turun bang. Ya. Oh iya. Dari komersi itu tuh. Gini bang, gini.
Ini aku tadi dapat kabar katanya logika itu sudah dilaporin di Medan, Bang. Tanggal 23. Sudah, Nanti Bunda, sudah. Oh betul ya, Bang. Iya, itu aja. Kemarin juga ngobrol juga sama Pak Julfikar, aku tanya sama Ferry, aku tanya bisa nggak sih ngelaporin logika itu? Mungkin Bang Juma terlalu banyak banget gitu. Sudah, Bun. Ternyata Sudah, Oke, udah. Nanti kita aja, Bang, kalau gitu. Kita saksikan aja, Bun, ya. Jadi kita berdoa aja, semoga Allah selalu melindungi kita dan selalu memberikan kesehatan kepada kita, ya. Oke? Ya, buat teman-teman yang Islam. Saya mau pamit turun juga ini. Silakan. Salam Bang Juma semuanya, pokoknya selamat dunia akhirat. Oke, ya. Sehat selalu buat Gunda, tetap tegar, kita tetap selalu bersama. Semuanya tetap Amin. ya. Sehat Bang Juma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang Islam tahan dulu ya, yang Muslim ya, yang di bawah tahan dulu minta permintaan. Kita fokus kepada Kristen, ya. Fokus kepada Kristen. Bang Blender, maaf, izin Ketua, izin semuanya. Sebelum saya mau turun juga sholat zuhur di Medan dan masuk zuhur, saya mau bertanya nih sama Bang Dajuma. Apa pesan-pesan buat Gapai Bang yang ada di lapangan untuk para ustadz-ustadz kita yang ada di Medan, yang khususnya aliansi seluruh ormas Islam Sumatera Utara yang tergabung di Gapai? Apakah ada pesan yang lain, Bang? Silakan disampaikan, Bang, biar insya Allah saya sampaikan nanti, Bang. Iya, ini juga saya sudah sampaikan kepada teman-teman yang ada di Sumut kemarin, perwakilan mereka, tolong jangan sampai anarkis, jangan mengganggu ketertiban, jangan memicu kericuhan, kemudian kerusuhan, jangan ada sampai bentrok fisik. Kita jalankan aturan hukum yang ada di negara yang kita cintai ini. Adalah hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum ketika ada yang merasa dirugikan gitu. Silakan jalankan, tetap koordinasi. Ingat, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Memang kita ini diminta untuk menyeru kepada yang ma'ruf dengan cara-cara yang baik. Jadi ketika ada yang kemudian meminta untuk kita melakukan tindakan, ya mari kita lakukan tindakan itu dengan cara-cara yang baik sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah saling menyayangi sesama muslim satu sama lain, dan Rasulullah kemudian sangat membenci kepada penghujat, penista yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pesan saya kepada sahabat-sahabat, tetap satu komando, ya, kita punya divisi hukum, ada di Jakarta, ada di Medan, ada di mana-mana. Kita tetap satu komando, satu arahan. Jadi ketika ada gerakan yang ingin dibuat, itu harus benar-benar terlapor. Jangan ngambil tindakan sendiri, jangan bentrok dengan aparat keamanan, jangan kemudian melakukan aksi sendiri, harus terukur, terencana. Yang pada intinya mohon, tujuan kita ini adalah menenteramkan situasi, jangan mengacaukan situasi. Jangan seperti mereka tujuannya mengamankan situasi supaya tidak kisru, tapi kuasa hukumnya justru yang memicu adanya kerusuhan. Dengan tindakan dia nyanyi-nyanyi, joget-joget di depan gambar Ka'bah yang begitu besar, itu telah menyulut ya kemarahan umat Islam di Nusantara ini. Kalau mereka kemudian masih saja melakukan tindakan-tindakan yang bisa memancing, ya saya angkat tangan. Saya sudah berusaha dengan keras untuk menahan kemudian, tapi kalau mereka senantiasa selalu saja ingin, ya saya angkat tangan. Saya tidak punya kekuatan lebih dari itu. Ya itu. Jadi saya minta kepada teman-teman Gapai dan aliansi ormas yang ada di Sumatera Utara, tetap kita melakukan kegiatan yang sifatnya masih terukur, ya, sebagaimana pergerakan-pergerakan para jihadin Islam itu tidak anarkis, tidak arogan, tidak menggunakan tangan sendiri, melainkan menggunakan aparat untuk menyelesaikan
apa yang terjadi di mata hukum untuk diperbaiki. Sekira begitu Bang. Sampaikan salam saya kepada para pejuang yang ada di sana. Salam dari Bang Suma. Terima kasih. Terima kasih Bang. Insya Allah Bang saya sampaikan Bang tentang koordinasi ke departemen, baik itu ke MUI, ke Polda dan yang lain-lain kita tetap jalankan Bang. Oke, mungkin itu saja Bang. Iya. Terima kasih banyak. Insya Allah saya sampaikan. Salam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat Bang teman-teman Rabe, monitor Islam atau Islam Kristen? Islam. Ya, campak. Ya, buat teman-teman ya, mereka kan hanya bisa melakukan dengan cara memviralkan, ya. Dengan cara memviralkan, kita sebagai umat Islam ya, ketika sudah viral dengan apapun yang mereka lakukan, jangan terpancing ya. Mohon teman-teman kita jangan terpancing ya, kita serahkan saja, sudah pasti dari api pasti bertindak, nggak tinggal diam ya. Cuman kita nggak seheboh mereka. Artinya kita sebagai umat Islam cerdas, jangan terpancing dengan apa yang sudah mereka viralkan. Ya, biarkan saja, kita serahkan saja kepada pihak kepolisian. Kita percaya bahwasanya pihak kepolisian lebih cerdas dalam hal memahami ini. Ya, buat teman-teman saudara-saudaraku yang Islam, karena itulah yang mereka bisa lakukan dengan cara memviral. Ya, kita sebagai umat Islam kita nggak perlu memviralkan, nggak perlu. Biarlah Allah juga akan memantau kita, Allah juga maha tahu. Ya teman-teman yang Islam ya, jangan terpancing. Sekali lagi kita tetap fokus. Ya. Halo Bang. Jadi begini sebentar, izin ya Bang. Jadi kan begini Bang, aku juga mau izin Bang. Sekarang ini saya pribadi sih, kayaknya oten-oten sekarang sudah mulai punah. Mereka memancing kita bernarasi di komal-komal tanpa mau naik demi untuk merekam narasi kita, hujatan-hujatan mereka. Jadi buat teman-teman ya, terkhusus ya, semua komal-komal Islam, mereka sekarang mengkendorkan oten-oten untuk tidak naik di komal-komal dengan cara memancing kita untuk marah. Ya, dengan cara tapping-tapping. Jangan pernah terpancing. Ketika ada yang menghujat di bawah, bisukan saja. Bisukan saja. Ya, sebagai umat Islam, karena mereka merekam ya untuk mencari delik kepada kita. Sekali lagi teman-teman yang Islam di komal-komal, jangan terpancing ketika ada menghujat di bawah tapping, langsung bisukan, jangan terpancing. Kita nggak tahu, karena memang mereka saat ini oten lagi sepi, disengaja mereka. Dan kemudian penyusup semakin banyak. Jadi Bang, izin saya juga membuat grup jihad fisabilillah. Jadi memang sekedar untuk memantau ya, untuk mengetahui penyusup yang banyak di TikTok, di komal-komal ini. Jadi izin nanti ketika ketahuan, saya akan menyampaikan akun-akun siapa saja yang sudah terbukti sebagai penyusup. Saya akan sampaikan dan saya akan gaungkan, karena di medsos ini kita hanya bisa menggaungkan untuk membentengin agar jangan sampai saudara-saudara kita terpengaruh dengan narasi-narasi mereka yang berakhlakkan lemah lembut, berpura-pura baik, berpura-pura seolah-olah dia lebih Islam daripada Islam. Ya, jadi sekali lagi ini ketika ketahuan, saya akan gaungkan dan saya minta izin kepada Bang Zuma, Bang, ketika lagi viewer naik, saya izin Bang, ingin menyampaikan akun siapa yang menyamar. Jadi agar teman-teman yang lain harus bisa tahu, jangan dideketin. Ya, ini harus kita gaungkan. Jangan sampai ada seperti logika-logika yang lain di Islam ini ya. Jangan sampai. Ini tujuannya. Insya Allah dengan ada grup jihad ini kita membuat pergerakan terhadap mereka, karena yang merusak Islam ini dari dalam, ini yang paling bahaya. Salah satu saya sebutkan Tristan Islam. Ingat ya, hati-hati. Tristan Islam merusak Islam, memecah belah. Ini satu, sudah saya dapatkan bukti. Buat teman-teman, hati-hati. Di mana dia berkelompok, di situ dia bergabung, berarti bersama golongannya. Ingat ya, Islam itu ketika bersama-sama bercandaria terhadap orang-orang munafik, berarti dia termasuk dalam golongannya. Hati-hati ya teman-teman ya, yang ada di komal TikTok. Tristan Islam salah satu itu penyusup. Dia adalah Syiah. Saya berani jamin Syiah karena saya ada buktinya. Oke, lanjut. Monitor Bang Noting dari Islam atau Kristen? Monitor Bang Noting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Andira ini dari Muslim atau Kristen? Andrian bang, Andrian. Ya, dari Muslim apa Kristen Bang Andrian? Aku non Muslim bang, Buddha bang. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan kepada banda guru kita, silakan. Jadi aku kan masih bingung nih bang, soalnya keluarga kan semuanya Kristen gitu. Jadi aku lagi mempelajarin Muslim nih bang, maksudnya masih belajar tentang Islam. Cuman kalau kalau aku udah cek semua surat-surat, kitab-kitab, jadi aku lebih mempercayai Al-Quran nih. Jadi aku lagi belajar nih bang. Jadi solusinya aku pengen nanya ke Bang Zuma nih. Jadi biar aku yakin kalau emang Al-Quran itu benar-benar kitab yang suci, yang nggak ada sangkut pautnya sama manusia. Jadi aku lagi mempelajari ini nih bang, untuk ngeyakinin aku supaya aku bisa masuk Islam gitu bang. Sekarang masih agama apa sekarang ini? Sekarang kalau dibilang Buddha ya nggak juga sih, soalnya aku lagi fokus mempelajari Islam, benar-benar Islam gitu bang. Jadi nggak ada agama lain yang aku tempuh gitu. Jadi aku benar-benar pengen tahu Islam tuh kebenarannya kayak gimana, buat ngeyakinin aku supaya bisa masuk Islam gitu bang. Tapi keluarga aku semuanya ada yang Kristen, ada yang Buddha gitu bang. Tapi di keluarga aku ini nggak ngizinin kalau aku tuh masuk Muslim gitu. Tapi aku udah belajar banyak, ngeliat di YouTube di mana. Aku yakin kalau Islam ini agama yang benar, makanya aku pengen belajar gitu bang. Cuman aku belum yakin sepenuhnya gitu. Jadi aku pengen Bang semua buat ngeyakinin aku sih. Iya, kita tanya jawab singkat aja, Dek. Boleh ya, Dek ya? Boleh ya? Iya, boleh bang, nggak apa-apa. Oke. Menurut saudara saya, umurnya berapa sih? Aku 26 bang. Oh, adik saya. Begini loh, Dek. Menurut kita nih, orang yang hidup di zaman digital saat sekarang, di mana kita dimudahkan untuk menginput, mengakses data, apapun yang mau kita ketahui, bisa kita dengan cepat kemudian kita temukan gitu. Nah, menurut adik ini, di kehidupan manusia secara global, yang kita butuhkan dari pencipta langit dan bumi saat ini, mukjizat berupa bola lautan, membangkitkan orang-orang mati dari kubur, atau menyembuhkan orang-orang yang penyakit kusta, ya, sampar, panu dan seterusnya, atau yang lebih kita butuhkan hari ini adalah ilmu pengetahuan. Saya butuh jawaban yang jujur, silakan. Iya benar sih bang. Soalnya aku yang juga dibutuhkan apa? Kalau buat masalah aku buat belum yakin sepenuhnya sama Islam sih, cuman satu sih bang, keluarga sih. Kalau untuk percaya sama Islam, soalnya dari film, dari apa semua, dari film-film kenabian, aku juga udah pernah ngeliat semua bang, gitu. Itu semakin yakinin aku. Cuman yang membuat aku terhalang untuk masuk Muslim ini cuman itu tadi, keluarga. Iya. Kalau aku percaya, kalau dalam hati aku sepenuhnya udah percaya bang, kalau Islam itu emang agama yang istilahnya rahmatan kalau kata orang Muslim, agama yang emang bener gitu. Cuman yang ngebuat aku belum yakin 100% pengen masuk Islam cuman di keluarga sih bang. Aku semuanya udah ngikutin semua tuh bang, dari orang-orang yang istilahnya mempelajari Islam, kayak Dr. Zakir Naik, kayak semuanya aku udah belajar semua sama mereka gitu. Tapi yang membuat kendala aku memeluk Islam ini cuma di keluarga sih bang. Kalau untuk Al-Quran aku udah sepenuhnya percaya sih sama kitab suci. Masya Allah, luar biasa. Jadi pesan dari pertanyaan saya itu adalah, yang umat manusia butuhkan hari ini satu-satunya adalah ilmu pengetahuan, baik terkait dengan hubungan kita kepada pencipta kita, hubungan kita kepada sesama manusia, dan ruang lingkup apa yang dibutuhkan oleh kemaslahatan kehidupan manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi. Betul atau betul? Benar. Benar sekali, Masya Allah. Nah, itu kemudian hanya bisa ditemukan di dalam Al-Quran.
di hak digantung sama pikiran, situ saja. Cuman di sisi lain juga Bang Zuma, tapi di sisi lain juga kalau seandainya aku masuk Islam sementara keluarga aku semuanya di non Islam gitu, apa itu enggak apa dibilang anak durhaka gitu Bang? Itu yang bikin saya tuh masih gimana gitu. Kadang saya sempat setiap malam saya tuh nangis Bang, setiap saya mikirin Islam tuh selalu nangis, mikirin agama Islam tuh selalu menggigil badan saya, gemetaran gitu. Apa ya saya mau masuk Islam sementara keluarga saya non Islam gitu kan? Apa ini enggak menjadi suatu hal yang membuat nantinya saya dicap menjadi anak durhaka gitu, yang membuat saya bingung kan? Oke, baik. Izinkan saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka layal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia seluruhnya agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, kata Allah. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyembah selain daripada aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan pergaulan yang baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepada aku. Artinya dalam Islam itu apa? Ketika adik ini memeluk Islam, itu tidak durhaka. Justru memeluk Islam adalah jalan untuk menyelamatkan kedua orang tua. Anak mana di atas muka bumi ini yang tidak sayang kepada kedua orang tuanya? Siapa yang mau orang tuanya itu masuk ke dalam neraka? Tentu tak ada manusia yang mau orang tuanya masuk ke dalam neraka. Contoh misalnya, orang tua kita lagi kelaparan, tak ada makanan, mencuri pun bisa kita lakukan demi untuk membuat orang tua kita itu bisa makan. Saking cintanya kita kepada orang tua kita ini, kita banting tulang kemudian untuk supaya orang tua bisa bahagia. Tapi ada yang terlupakan. Ketika kita tahu tentang kebenaran, apa itu kebenaran akan Islam, tapi kita tidak ada upaya untuk menyelamatkan orang tua. Kehidupan dunia ini sementara, hidup setelahnya adalah kekal. Kalau adik ini masih hidup bersama dengan orang tua hari ini, seibarat hidup bersama dalam satu kendaraan yang sama-sama menuju ke dalam api neraka. Sama-sama sudah sadar kendaraan ini mengarahkan ke neraka, masih tetap di situ, berarti merelakan orang tua hidup masuk ke neraka. Tapi ketika menemui kebenaran di Islam dalam kendaraan yang sama berjalan dengan orang tua, silakan Anda loncat keluar dari kendaraan itu menjadi kendaraan yang lebih baik. Habis itu kejar kendaraan orang tua, hentikan kendaraan itu, suruh orang tua Anda pindah kendaraan untuk menuju kepada surga. Solusinya itu. Kenapa? Di dalam Al-Quran diterangkan, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Umat Islam itu Allah sudah siapkan surga Aden. Umat Islam masuk bersama dengan kakek mereka, nenek, orang tua mereka. Itu di Islam. Itu di Islam. Jadi kalau ada ini sudah menemukan Islam itu adalah agama yang benar, maka sebaiknya yang noise ini ditutup dulu mic-nya atau diturunkan. Maka sebaiknya mencari langkah. Boleh dibenci orang tua, awalnya boleh. Banyak orang yang mu'allaf Adinda dibenci, diusir, dimaki, stop biaya, bahkan tidak dikasih warisan. Tapi apa endingnya? Kedua orang tuanya nyusul mereka untuk menjadi seorang muslim dan muslimah. Yang penting niatnya selalu berdoa kepada Allah, istiqamah. Kemudian kalaupun mereka mati dalam keadaan kufur, minimal kita anaknya sebagai anak yang soleh. Cari bini yang soleha,
Jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Jadikan mereka kemudian sebagai penghafal-penghafal Quran. Kemudian mereka akan senantiasa mendoakan keluarganya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Perkaranya kemudian kita serahkan kepada Allah. Sudah mati, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita selamat dulu, lalu membawa obor ke dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai pembawa cahaya. Karena di luar Islam hanya ada kegelapan. Hanya ada kegelapan. Contoh, mereka menyembah apa yang mereka tuhankan. Mana firmannya, mana perintahnya. Bahkan di dalam kitab mereka saja nggak ada perintah itu. Berarti gelap. Kalau umat Islam, apapun yang mereka lakukan semuanya tertuntun berdasarkan kalam ilahi. Salat ada perintah, puasa ada perintah, ruku, sujud, berjalan, berdiri, berbaring, semua dibarengi dengan perintah. Jadi Islam ini terpimpin. Islam ini adalah umat yang terbimbing, dibimbing oleh pencipta alam semesta. Maka semua kaidah-kaidah, semua gerakan-gerakan tubuhnya itu pasti bernilai ibadah. Itulah umat Islam. Jadi kalau adik saya ini takut durhaka, nggak ada durhaka, nggak ada. Yang disebut durhaka itu adalah ketika Anda membantu, Anda sudah Islam nih, Anda sudah Islam. Kemudian orang tua masih agama non-Islam. Dia minta kemudian adik ini untuk datang, memandikan diri mereka, memberikan makanan. Anda tidak mau kemudian melakukan itu durhaka. Tapi kalau masuk Islam, kemudian dibenci, dimusuhin, itu bukan durhaka. Itu bukan durhaka, tetapi mencari titik terang dalam kehidupan rumah tangga kita untuk kedua orang tua kita. Bukan kedurhakaan. Itu bukan kedurhakaan. Misalnya dia ngajak kembali ke agama yang lebih dulu, Anda menolak, itu bukan durhaka. Al-Quran jelas itu mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kamu ikutin orang tuamu ketika dia mengajak engkau untuk murtad, ketika mengajak engkau untuk menyembah kepada selain daripada aku. Jangan kamu ikuti, akan tetapi tetaplah berbuat baik, berbuat ma'ruf kepada keduanya. Tuh, Islam tuh, indah kali tuh Islam. Indah sekali Islam itu. Masya Allah. Indah sekali. Saya singkat, ada pernah murid saya, murid bela diri saya dulu. Kebetulan beliau salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin, teknik perkapalan. Singkat cerita mu'alaf, tinggal di rumah. Orang tuanya seorang aparat. Ngamuk, marah, cari Bang Zuma, cari anak itu yang membuat anak saya kemudian meninggalkan Kristen. Saya dipanggil, didatangin, kemudian aparat diseret di tengah jalan waktu itu. Saya ikuti arahnya. Saya diundang ke rumahnya, saya datang cerita dengan orang tuanya. Alhasil, kamu jangan pernah lagi bertemu anakku, bla 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 dan seterusnya. Oke. Yang pasti Bapak jangan tuduh saya sebagai saya yang memualafkan anak Anda yang kemudian belajar Quran dan kemudian mendapatkan cahaya kebenaran di situ. Singkat cerita, saya diusir keluar dari rumah. Anak ini ternyata diam-diam keluar juga dari rumah. Sekali-kali datang ke rumah lagi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian saya dapat telepon. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya sudah tahu ini pasti anak bela diri karena manggilnya tidak seperti yang lain. Dari mana, Dek? Saya UJ Sensei. Oh, apa kabar? Kok lama? Alhamdulillah Sensei baik. Sekarang saya sudah di Jepang. Ngapain? Alhamdulillah saya lolos kerja Sensei. Ini ibarat di Indonesia saya kerja di kapal BUMN-nya Jepang. Masya Allah luar biasa gue bilang. Jadi gimana kabar? Gimana kabar? Inilah Sensei. Saya telepon Sensei karena saya mau balik ke Indonesia. Saya mau ke Makassar. Alhamdulillah saya mau menikah tanggal sekian. Alhamdulillah. Tak terasa air mata saya netes waktu itu. Singkat cerita saya datang ketemu. Apa yang terjadi? Begitu saya masuk ke rumah, tapi bukan rumah dinas lagi, rumah lain. Kasih alamat rumah baru, besar, mewah kali rumah itu, masya Allah. Saya datang, prak, sampai saya nggak percaya, benar nggak ini si Ojek punya rumah yang tadinya makan ikan kering sama aku waktu itu? Benar nggak nih? Begitu saya masuk, duduk, bla bla, meriah di dalam rumah itu. Saya curiga orang yang natap saya dari tadi ini siapa ya?
pakai songkok, pakai jilbab depan saya. Terus si Ujek cerita euforia lah, kami bergembira, ya nostalgia lah waktu itu. Gimana sensei, mengheboh kami kan. Habis itu dia panggil. Habis itu dipanggil lah orang tuanya. Pak, Ma, ini senseiku yang dulu. Yang mana? Yang dulu yang pernah gini kok. Habis itu dia lari sekencangnya, dia peluk saya sambil nangis. Mau tahu duduk di bawah orang tuanya. Jangan Pak, duduk dia. Saya jadi bunyi dalam hati saya itu ada ketukan. Jangan orang tuanya juga mualaf. Masya Allah. Menangis mereka sambil diciumin saya sampai kopiannya jatuh-jatuh itu. Ditonton dalam satu rumah keluarga besar, mana dia aparat kan, menangis meraung-raung. Alhamdulillah nak, adikmu sekarang sudah jadi orang berkat kamu, dan yang paling utama saya sekarang sudah jadi muslim, saya Islam. Sampai gemetaran dia, saya pun ikut nangis. Masya Allah. Nah, ini sekelumit kisah fakta sejarah dalam perjalanan hidup saya. Kemudian salah satu dari ratusan cerita-cerita tentang adik-adik mualaf saya, salah satunya itu dibenci, dimaki, rumah saya diteror, didatangkan kemudian aparat dan seterusnya. Alhamdulillah berakhir dengan indah. Adiknya perempuan juga jadi mualaf, datang semua adiknya mualaf semua. Subhanallah, Masya Allah, indahnya rumah tangga mereka. Saya katakan kepada beliau, Ujek, doamu diterima. Enggak, sensei punya doa. Ingat enggak sensei, dia cerita waktu kita kemudian sampai subuh di sekolah di tempat latihan kita itu, SD Bakung namanya. Kita cerita sampai pagi, sampai netes air mata. Saya mau kemana sensei, kuliahku masih 3 semester. Sabar, insya Allah ada jalan, Tuhan kasih. Dia cerita, akhirnya lambat laun singkat cerita, karena kita sibuk dengan kehidupan masing-masing, dia datang dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Apa sih alam ini? Bagi Allah sang pemilik tak ada apa-apanya. Pemilik alam semesta ini itu adalah backingan kita. Tak ada apa-apanya alam ini. Apa yang kita takutkan? Tak ada sama sekali. Jika kita bersama dengan Allah, genggaman di tangan kita. Dunia ini di tangan kita ketika kita bersama dengan Allah. Percaya. Oh, kita bikinnya dengan Allah. Seibarat kata apa, Dinda? Seibarat kata apa? Saya mau ke rumah kamu, tapi di rumahmu itu banyak guguk, banyak harimau yang ganas. Takut sekali. Saya mau ke rumahmu, wah bahaya, ada buaya, ada semua yang membahayakan ada di rumahmu. Tapi karena aku intim samamu, aku dekat samamu, tiap malam kita berkomunikasi, 5 kali sehari kita berkomunikasi. Aku tinggal nelpon. Adinda Andrian, abangmu mau datang ke rumah. Apa yang kamu lakukan? Kau singkirkan semua binatang-binatang buas. Kenapa? Karena abangmu yang kau sayangi mau datang. Begitulah Allah. Ketika Allah besar dalam hati kita, nggak ada masalah. Kecil semua masalah itu. Kecil. Apalagi orang-orang kafir ini kecil. Besar semut. Besar semut. Mereka ada musuh Allah. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka musuh-musuh Allah. Dan kita ada pada pihak Allah. Jangan takut. Mereka semut itu lebih besar dari mereka. Kecil itu. Kita bersama dengan Rasulullah. Kita bersama dengan Allah. Backingan kita luar biasa. Backingan mereka manusia. Yang mereka paksakan jadi itu. Kalau kita Allah yang menciptakan, yang mengutus Tuhan mereka, backingan kita. Jadi nggak usah takut. Masalah orang tua, kalau ada ini cinta, maka tinggalkan kemudian kekufuran. Syahadat, perlihatkan kepada mereka, aku sudah Islam. Kalau tidak mau diperlihatkan secara langsung, diam-diam aja. Yang penting hati sudah Islam. Silakan tetap kemudian melakukan hubungan kepada orang tua. Ada momen di mana bisa membuka diri, silakan buka. Ajak mereka berdiskusi tentang Islam, bla 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 dan seterusnya. Yang penting amankan diri dulu, dekat kepada Allah, merintih kepada Allah. Duduk kita minta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb yang maha melihat, maha mendengar. Aku tahu engkau lebih dekat dariku daripada aku kepada urat leherku. Jadi ketukan bisikan hatiku, pasti engkau tahu ya Rabb. Pasti engkau memberikan yang terbaik untuk hambamu ini. Makanya para wali itu
para wali itu, mohon maaf nih, saya bukan mengada-ngada. Kalau ada orang Tuhannya bisa jalan di atas air, wali-wali kita jauh daripada itu. Saya pernah, wallahi, ada seorang dosen saya nih, kiai, beliau dari NTB, dari Bima. Saya sendiri sebagai ketua tingkat pada masa itu menjemput beliau di kendaraannya, hujan deras. Apa kata beliau? Anakku, payungi dirimu. Bapak, insya Allah aman. Tidak Ustaz, tidak, enggak, jangan duluan. Kamu mau kuliah, kuliahmu masih ada kan sebentar sore habis ini. Iya Ustaz. Ya udah, kamu jangan sampai basah. Payungmu kecil, jalan duluan. Wallahi, saya jalan duluan. Jaraknya kurang lebih 100 meter dari area parkir. Apa yang terjadi? Yang saya lihat jasnya setitik air hujan pun tak ada yang sentuh. Kenapa? Karamah. Dekat dengan sang pencipta, apapun bisa terjadi. Jadi kalau hanya karena jalan di atas plafon, jalan di atas kabel telanjang, naik sepeda di atas atap rumah, atau apalah itu yang membuat dia dituhankan, tak ada apa-apanya ketimbang para wali, ketimbang para ulama-ulama kita yang mencapai makrifat. Tak ada itu. Jadi ketika kemudian Adinda ini jadi mu'allaf, kemudian menjadi orang yang istiqamah dalam ibadah, minta kepada Allah, minta lembutkan hatiku, hati kedua orang tuaku ya Allah, buka pintu hati mereka untuk menerima dinul Islam. Insya Allah ketukan-ketukan itu akan datang. Yang penting, yang pertama, kita ikhlas, kosongkan diri, benar-benar dikosongkan, kosongkan semua dosa-dosa, benar-benar maksiat ditinggalkan, kosongkan, jangan ibadah dulu, kosongkan aja dulu, kosongkan diri. Kemaksiatan tutup, maksiat mata tutup, maksiat mulut tutup, kuping tutup semuanya. Semata-mata menuju hanya kepada ridha Allah. Jalankan itu. Setelah itu sudah terpenuhi, kemudian isi dengan ibadah. Isi dengan ibadah. Kekosongan diisi dengan ibadah. Ibadah, ibadah, ibadah. Selalu tersenyum. Uji ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan lantunan itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ada butiran-butiran air keluar dari mata kita, itu tanda bahwa iman sudah melekat di dalam kalbu. Saatnya Anda mengadu kepada Allah. Jaga itu, istiqomah, istiqomah, tetap istiqomah. Insya Allah, yang Maha Pencipta. Nah, Masya Allah, silakan Adinda. Iya, bener sih. Di rumah juga kan nggak jauh dari masjid juga. Kadang sering juga dengar apa orang ngaji, orang ini. Kadang kalau dengar yang kayak gitu, air mata nih nggak pernah nggak mau turun gitu bang. Apa itu pertanda juga kalau emang hati ini udah bener-bener pengen masuk Islam gitu bang. Soalnya aku kalau lihat orang-orang baca Al-Quran, baca ini selalu nangis gitu bang. Cuman nangisnya itu, nangisnya itu gimana ya? Ya nangisnya karena nangis sedih aja. Kenapa kok aku dilahirkan dulunya di keluarga yang non Muslim gitu? Kenapa dulu waktu aku lahir nggak langsung Muslim gitu loh bang? Itu yang membuat aku Masya Allah ngerasa nyesel gitu bang. Masya Allah. Cuman jadi sampai sekarang aku tuh bingung bang, bingung. Sampai sekarang juga aku nggak pernah, yang walaupun aku orang Buddha, aku nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak pernah nyembah ini. Aku masih bener-bener pengen tahu gitu loh, pengen ngeyakinin keluarga aku gitu loh kalau Islam tuh bener. Cuman aku bingung cara ngeyakinin orang tua aku tuh gimana gitu supaya bisa nerima kalau aku nih Muslim gitu bang. Jadi sampai sekarang aku masih dibilang nggak punya agama, ya emang lagi nggak punya agama sih bang. Cuman aku yakin kalau aku emang bener-bener udah pengen banget meluk agama Islam gitu bang. Cuman yang jadi kendala aku cuman itu tadi bang Zuma, dari keluarga itu tadi. Aku takutnya nanti aku meluk Islam aku dibilang anak durhaka. Tapi aku udah tahu sih yang Bang Zuma tadi sampaikan, ceramain, aku udah paham gitu kan. Cuman yang ngebuat aku ragu, masih belum bener-bener pengen berani ngucapin syahadat, cuman itu tadi keluarga aku sih bang. Aku pengen belajar lagi, pengen lebih ngedalamin lagi gitu bang, pengen istilahnya pengen ngeyakinin banget kalau emang pengen ngajak semua keluarga aku gitu kalau Islam ini emang agama yang benar gitu. Maksud aku kayak gitu nantinya bang. Jadi aku masih belajar gitu bang Zuma. Iya, Masya Allah.
Ya, jadi langkah selanjutnya itu Adinda nanti setelah misalnya udah bersyahadat nih ya, entah itu melalui kami atau melalui teman-teman muslim yang lain di tempat Ade ini tinggal, dekatkan diri dengan orang-orang yang taat ibadah. Dekatkan diri dengan orang-orang yang taat ibadah. Insya Allah. Selalu berdoa kemudian agar orang tua dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Seperti itu. Karena hanya orang yang menggunakan akal sehatlah yang kemudian bisa sampai kepada Islam. Indah kali Al-Quran itu yang mengatakan sesungguhnya aku ini Tuhanmu pencipta langit dan bumi, lebih dekat daripada engkau kepada urat lehermu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku Tuhanmu telah menciptakan engkau dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu. Dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Itu kata Allah di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16. Nah, rahasia ini susah apa? Jarang orang yang tahu rahasia ini. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran, makanya tadi di pembuka awal saya katakan yang kita butuhkan sekarang ini adalah ilmu. Ilmu yang kita butuhkan saat ini. Apa itu Al-Quran yang kita butuh? Bukan lautan terbelah, bukan orang bisa berjalan di kabel listrik, bukan. Yang kita butuhkan adalah ilmu. Al-Quran mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Aku Tuhanmu lebih dekat loh kepadamu daripada kamu sendiri terhadap urat lehermu. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu kepada dirimu. Sedekat-dekatnya urat lehermu kepada dirimu, aku jauh lebih dekat kepadamu daripada itu. Nah, ternyata dimensi ini ketika kita diajak untuk belajar, maka Allah kemudian menerangkan melalui akal kita. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini adalah sebuah kalimat sederhana, ucapan ulama-ulama kita terdahulu, yang mengandung arti apa? Makna yang sangat mendalam. Bahwa kebesaran Tuhan dalam diri manusia yang menjadikan kemudian manusia menyandang predikat selaku subjek yang berkehendak, khalifah, pemimpin yang mengatur, yang berkarya, yang menginstruksikan, yang menciptakan, yang mengadakan keadaan. Yang tadinya tak ada yang disebut pesawat, tiba-tiba ada yang terbang. Yang tadinya tidak ada yang disebut mobil, tiba-tiba ada saja kendaraan yang bergerak. Kenapa bisa demikian? Karena pada diri kita rupa-rupanya ada yang mencipta itu lebih dekat daripada urat leher kita. Sehingga manusia itu bisa merasakan betapa ketika dia menjadi pemimpin, menjadi pengatur, akal ini yang bekerja, mekanika tubuh fisik yang bergerak. Kebesaran Tuhan itu ada rupanya. Apa itu? Ruh. Hei, kita bisa berbicara hari ini. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Unsur apa itu? Apa yang bisa dalam diri kita itu yang merasakan dan mengadakan keadaan itu? Rupa-rupanya adalah roh. Di setiap kita ada roh. Setiap manusia ada roh. Tapi tak ada satu manusia pun yang tahu ini apa roh ini. Apa roh ini? Apa yang berbicara ini? Apa yang sedang mendengarkan ini? Aku? Yakin aku? Aku ya? Masa sih? Aku? Roh ini aku? Roh yang ada dalam diri ini aku? Kita pun sebagai pemilik roh tidak yakin. Rupa-rupanya Allah menitipkan itu. Sembahlah aku, kata Allah. Sembah aku seakan-akan engkau melihatku. Dan kalau kalian tak melihatku, yakinlah aku melihat kalian. Apa sebabnya? Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu wahai umatku, wahai ciptaanku, daripada urat lehermu. Sedekat-dekatnya urat lehermu kepada dirimu, aku jauh lebih dekat. Kau berbicara bukan karena urat lehermu. Kau kemudian melihat bukan karena urat lehermu, tapi kau melihat karena ada ruhku pada diri kalian. Subhanallah. Jadi tak perlu kita mencari Tuhan. Tak perlu. Tak perlu kita kemudian cari kitab, cari agama. Yang mana Tuhan itu? Tidak. Tuhan itu sudah ada. Tuhan itu ada. Kekal. Eksistensi keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih, yang maha suci lagi maha tinggi.
diperlihatkan dalam wujud yang sempurna dalam alam kecil bernama manusia. Jadi sebagai muslim, apa yang perlu kita sadari? Menyadari entitas ruh dalam diri kita. Disinilah bersemayam kebesaran, kekuasaan Allah yang maha suci, yang tak terbendung oleh alam semesta. Ini hanya bisa sampai kepada orang yang mengenal dirinya dan mengenal ruhnya, serta mengenal Allah yang menciptakan alam semesta. Sekali lagi saya katakan, kita manusia perlu menyadari entitas ruh yang ada pada diri kita. Disinilah tempat bertahtanya kebesaran kekuasaan Allah yang tak terbendung oleh semesta. Dalam tubuh kita manusia inilah terdapat kebesaran Allah. Mengenal tubuh bukan dengan akal, melainkan dengan pendekatan ilahiyah. Maka jangan sombong yang hidungnya mancung, jangan merasa rendah yang pesek, jangan merasa bangga yang rambutnya krinyol, jangan berbangga diri yang kulitnya putih. Kenapa? Semua itu hanyalah fata morgana, yang kekal adalah Allah. Jadi sahabat Adinda, Islam itu implementasinya akal. Ya, renungan-renungan yang kita buat. Kalau sebuah agama tidak sampai kepada logika, maka agama itu diistirahatkan aja dulu. Cari agama yang akal, logika, rasio menjadi tolak ukur hidupnya. Cari agama yang dimensi ajarannya hanya berpangku kepada akal. Cari agama yang kitab sucinya mengajarkan kepada akal berfikir. Iqra, membaca, 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 membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan itu hanya ditemukan di dalam dinul Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Silakan mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan, waktu dan tempat disilahkan. Silakan sahabat-sahabat Bang Blender, mungkin ada Oten yang dibawa mau diajak diskusi pelan-pelan. Silakan dinaikkan teman-teman yang host. Halo Bang. Lihat Ji, monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara silakan apa yang disampaikan Abang Liazi, kalau abang dari Islam atau dari Muslim, silakan. Jadi Islam juga Bang, dari Makassar. Sama dari tak. Tuh makan coto pasti ini abang. Iya. Iya. Dekat Pantai Losari. Tuan rumah berarti. Iya. Cocok mi. Iya. Jangan-jangan kita yang punya Pantai Losari ini. Bukan Bang. Oh bukan Ji. Tamasya lah. Saya orang Bugis Bang. Oh Bugis mana Ki? Manado bukan? Bugis Madura atau apa ini? Bukan Bang, Bugis Sengkang Bang. Oh Bugis Sengkang. Sengkang. Oh Sengkang, iya Sengkang. Anu, Danau Tempe. Perantau juga Bang. Iya, banyak ikan cambang di situ. Sengkang. Banyak keluarga juga di Sengkang. Oh. Ya, tapi teman-teman ya, sekarang ini penistaan yang dilakukan komal-komal Kristen itu jelas. Mereka buka komal Yesus Allah adalah Yesus, nggak pakai tanda tanya pula itu, nggak pakai tanda tanya, udah itu pakai atribut-atribut Islam. Misionaris secara halus ini kayak gini. Coba dari mana jalannya? Mereka nggak bisa buktikan. Itu udah penistaan. Itu kita screenshot.
makin menjadi-jadi. Jadi mencari keributan ini siapa sebenarnya? Sudah tahu pembahasan permasalahannya itu, malah mereka pancing, malah mereka buat. Kan kurang ajar itu, tengok di komal-komal mereka. Sekarang ada lagi baru, pakai atribut-atribut Islam. Nama Yesus adalah Allah, Yesus Allah. Kan nggak betul ini. Sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Makanya kita berharaplah nanti nih, kalau memang itunya juga minta mereka ya, kita berharap ya. Kita hanya bisa minta buktikan kepada mereka permasalahannya. Kadang-kadang kita sedih nengok oten-oten nih coba. Kalau masalah entok cukup. Jadi yang memulai ini dari pihak oten. Akibat melapor. Karena sudah nggak mampu lagi mengelawan kita diskusi, akhirnya melibatkan orang-orang di luar sana. Inilah, melibatkan orang-orang di luar sana untuk mencampuri masalah ini. Cobalah, kita nggak cengeng kayak orang itu. Mana Sofiatul minjak Quran, kita cengeng? Enggak. Ada lain, kiamat, kita laporkan. Ada kita kejar pihak kepolisian? Enggak cengeng kita. Ada kita viralkan? Enggak. Orang tua aja yang heboh kali, wow, diviral-viralkannya, cari masalah, nanti disalahkan kita. Sikit ngelapor, itulah ular budaknya itu. Sikit ngelapor, kita yang lapor. Yang mulai siapa? Yang mulai mereka. Jadi banyak permasalahan kita ya teman-teman ya. Tetap juga kita fokus ya tentang permasalahan ini. Kita yakin aja ketika kita benar-benar di jalan Allah, pasti Allah akan melindungi kita. Yang penting jangan terprovokasi, itu aja. Jadi Bang Zuma, aku minta izin nanti Bang, ketika nanti suatu saat dapat orang-orang munafik, sekarang mungkin orang-orang kafir kan udah jelas musuhnya. Orang-orang munafik, aku meminta izin untuk menggaungkan nama-nama akun tersebut nanti Bang. Wajib disampaikan. Siap. Bang Zuma ya. Minta izin. Supaya umat Islam, teman-teman, anak-anak kita, adik-adik kita ini yang terjun ke sosmed itu bisa milih, bisa memilah mana komal-komal orang-orang munafik, kan gitu. Itu bagus supaya anak-anak kita ini tahu. Karena saya lihat pantauan saya sepekan ini itu sudah ada generasi-generasi muda usia 18, 17, 19 tahun yang juga ikut bahas-bahas agama. Nah ini harus betul-betul jangan sampai mereka malah masuk ke dalam komal-komal yang munafik. Banyak juga tuh yang orang-orang kafir menggunakan akun-akun kita, apalagi akun Bang Suma, sahabat Bang Suma, itu gencar. Dan sekarang sementara teman-teman untuk selidiki pemilik akun-akun tersebut. Ada tamu, maaf guruku, Gurunda. Bang Anto Jonat dari Muslim atau Kristen? Monitor Bang Anto Jonat. Maaf Bang ya, kalau tidak bersuara kami turunkan. Jadi kemarin Bang, daftar saya buka grup. Siapa yang ikut berjihad? Ayo mencari penyusup, silakan bergabung, bebas, ya kan. Begitu masuk kita saring, kemarin mau diskusi, mau meeting di Zoom, dari 70 yang masuk 30 yang benar, 40 ini sekarang coba 40 orang coba. 40 orang yang nggak ikut, yang nggak jelas. Begitu banyaknya coba. Ini yang nggak nyangka-nyangka kita, yang bergabung kepada kita sering dikomal, bahasanya satu ternyata penyusup, bahaya kan? Gila nggak? Jadi teman-teman harus bijaklah bermedsos dia, jangan sampai yang kita jaga, kita nggak bisa menghentikan mereka. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Siapa kita rupanya di TikTok ini? Cuman kita hanya menjaga jangan sampai saudara-saudara kita terpengaruh dengan narasi-narasi mereka. Ingat, ketika mereka selalu menyalahkan Islam, itu adalah C6. Ketika ada seseorang, mereka hanya menyalahkan Islam, itulah dia orangnya. Islam disalahkannya. Ingat, Islam disalahkannya. Contoh sekarang di mana-mana rekaman aku disebarkannya komal-komal. Ini pemecah belah. Ya, jadi harus bijak teman-teman ya. Harus kita bijak bermedsos, terkhusus saudara-saudaraku, cara-cara mereka. Contoh Mikana menggunakan hijab. Bagi orang yang awam baru tahu ketika di situ Yesus Allah. Oh, ini Tuhan kami juga. Dia Islam juga. Itulah pengaruhnya, ngeri kan? Cara-cara halus. Ya. Jadi teman-teman ya, yang di bawah saya kasih tips ini, saya kasih tip. Ya, tipsnya gini,
yang di bawah mohon tap-tap layar itu agak dikencangkan. Kalau bisa tap-tap layar itu lebih banyak kita dibanding mereka. Jadi ketika ada teman-teman kita saudara awam yang baru masuk kemari, jadi langsung algoritmanya mengarahkan ke tap-tap yang paling besar. Nah, misalkan di sini, tap-tap di sini kalah sama tap-tap si Agatha misalkan. Ya, mereka langsung mengarah ke Agatha. Ya. Jadi tap-tap lebih besar daripada mereka, tujuannya agar saudara-saudara yang awam itu terjaga, nggak masuk ke komal mereka. Ya. Jadi di bawah mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki. Ya. Naon? Laporan. Siap. Dolok sanggul selesai. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Juma. Iya. Masya Allah, silakan Bang. Kalau mereka kalau tidak mendengar kita bahwa Yesus adalah Allah, kita akhiri dengan pedang mereka itu, Bang. Jangan. Kita akhiri dengan mata pedang. Masih ada 1.200 cara untuk menyelesaikan tanpa harus ada gesekan. Ya, Yesus masih. bilang, ya, saya dari Gorontalo ini, Bang. Iya, Masya Allah. Kami tersentuh, Bang, bahwa Allah kami. Mereka bilang Yesus. Iya, mereka Bang, tidak mau dengar, Bang. Kalau mereka tidak mau dengar, Bang, kita akhiri dengan mata pedang, Bang. Enggak, bukan segitu solusinya, enggak. Kita negara hukum, abangku. Percayakan kepada kami, insya Allah ini semuanya akan aman. Finish dari kesemua ini adalah kita berharap Bible tidak lagi menggunakan istilah Al-Quran. Semua kata-kata yang sangat prinsip dalam akidah Islam itu dicabut dari Bible. Tujuan kita itu di situ. Di situ. Ujung-ujungnya lay. Nanti kita upayakan dari pihak Kristen juga supaya mereka ingin bersatu dengan kita, meminta kepada lay secara resmi untuk menghapus semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Artinya upaya mereka untuk C6, C5 dan juga C4 itu bisa kita buyarkan. Silakan Kristen dengan pola Kristennya sendiri, dengan warnanya sendiri. Ya, kita Islam tetap seperti apa adanya, karena kita tidak pernah nyamar-nyamar. Tetap aja kita seperti hari ini. Nah, mereka lah yang harus merubah diri. Mereka harus mundur untuk meninggalkan C4, C5, C6-nya itu. Harus mundur. Dan kita akan minta juga nih ke depannya, supaya siapapun dari Islam yang menggunakan atribut Kristen dengan tujuan untuk mengislamkan orang Kristen supaya dikenai sanksi. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Kristen yang menggunakan atribut Islam, baik itu kopiah, baik itu baju, pakaian, atributnya intinya, maka kita akan minta upaya hukum agar orang ini diberi pendidikan, ya, supaya mereka tahu bahwa lakum dinukum waliyadin. Kita diberi kebebasan untuk menjalankan agama. Salah satu ajaran agama kita, Tuhanmu Tuhanmu, Tuhanku Tuhanku. Aku tidak menyembah Tuhanmu dan kamu tidak menyembah Tuhanku. Agamamu agamamu, agamamu agamaku agamaku. Itu yang harus kita tegakkan. Maka tidak boleh agamaku agamamu, giliran agamamu bukan agamaku. Jadi itu yang sekarang terjadi. Agamamu adalah agamamu, ya, dan agamaku juga seakan-akan agamamu. Sementara di Islam agamaku agamaku, agamamu bukan agamaku. Tapi kalau dia enggak, agamaku agamaku, agamamu ya juga seakan-akan agamaku. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena adanya program C3, C4, C5, C6 itu. Nah, orang-orang yang kemudian ditemukan menggunakan atribut Islam, masuk ke pesantren ngaku-ngaku Islam, kemudian menggunakan istilah-istilah Islam dengan tujuan memurtadkan. Nah, ini mereka kita harus bawa ke ranah hukum. Seperti pendeta Muhammad Yasin. Dia itu parah, dia pernah mengaku dan masih ada bukti di kita, di tim kita. Dia pernah mengaku bahwa waktu saya di Islam, kerjaan saya dulu adalah membakar gereja. Nah itu, ini kita sudah
tunjuk tim untuk menyelidiki orang ini. Dia katakan, dulu waktu saya masih di di Islam, saya sering bakar gereja. Ini kita akan minta pertanggungjawaban akan ucapan beliau. Tim tadi pagi juga memberikan informasi ke saya tentang beliau. Dia khutbah lagi di gereja, membawa-bawa menghina-hina Islam dan seterusnya. Nah, yang kayak gini-gini nih yang merusak. Yang kayak begini nih yang merusak Islam. Orang yang masuk Kristen mengaku-ngaku mantan kiai, mantan ulama, mantan santri, mantan pemilik pesantren. Nah ini, masuk ke pesantren menggunakan atribut Islam, masuk sampai ke tempat suci di dalam masjid, tempat anak-anak kemudian sholat tahajud, masuk di dalam. Nah ini yang kayak begini nih yang harus kita ke depannya seret ke meja hukum, karena sudah menodai agama. Nah, kita harapkan ke depannya diskusi bisa berlanjut Islam Kristen, tapi tidak lagi dengan sistem penekanan. Kenapa? Karena Kristen sudah pada polanya. Nah nanti diskusi itu tinggal begini, saudara dari pihak Kristen tolong buktikan bagaimana teos, bagaimana teos itu bisa kemudian inkarnasi menjadi manusia. Coba Anda jelaskan kepada kami umat Islam supaya kami bisa tahu kok bisa dewa teos itu menjadi manusia itu kayak mana. Itu diskusinya seperti itu. Jadi Islam hanya mendengarkan, tidak bisa membantah. Nabi Muhammad bisa membantah, bisa memberikan kemudian statement dengan mengatakan, oh kalau di kami itu Tuhan itu begini, Tuhan itu tidak akan pernah menjadi manusia karena Tuhan itu adalah berbeda dengan makhluk. Nah gitu diskusinya itu seperti itu nantinya ke depan, supaya umat Islam itu bisa melihat, oh ternyata Islam begini Tuhannya, oh Kristen Tuhannya begini. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak bisa lagi masuk karena Al-Quran. Allah menjadi manusia itu nggak ada lagi yang kayak gitu, nggak ada lagi. Jadi tak ada lagi yang mencederai dan tidak ada yang dicederai. Kalau sekarang kita dicederai. Contoh 1 Korintus 1:25, karena kebodohan Allah. Coba, karena kebodohan Allah katanya. Markus 1 nomor 1, Yesus itu adalah anak Allah. Kejadian 1, Roh Allah melayang-layang. Coba Efesus, Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus penuh dengan keilahian. Kolose, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Allah mengosongkan kemahakuasaannya lalu mengambil rupa manusia, lalu Allah mati digantung di atas pohon. Tuh, yang kayak gitu-gitu nggak ada lagi diharapkan ke depan yang kayak gitu. Tak ada lagi. Tica sendang syukran. Nggak ada lagi yang kayak begini. Sekarang masih, tapi anehnya mereka yang merasa korban. Mereka yang merasa dinista, mereka yang merasa ternodai, mereka merasa dihinakan. Padahal secara lembaga Bible mereka telah menista Tuhannya umat Islam, menista kitabnya umat Islam. Secara lembaga mereka tidak sadari. Sebagian besar mereka tidak sadari, tetapi mereka yang paham tentang program C1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, mereka tahu bahwa upaya C6, C5, C4 itu salah satunya adalah menerjemahkan Bible mirip dengan agama mayoritas setempat. Apa tujuannya? Untuk supaya mayoritas ini bisa menjadi murid Yesus sebagaimana amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridnya Yesus. Artinya jadikan menjadi Kristen. Gitu. Aki, ya, Rasmi C berapa Aki? Kalau Rasmi C apa itu C? Tidak cebok. Kalau sementara nanti selesai baru.